Bukan sulit bang, tapi gabung. Ini bunyi Begini, ini, bang. saya baca Ya aja, sebentar saya dulu baca bang Berita, aja. sebentar Baca dulu. aja. Biar dapat kita Baca poinnya, aja. jangan dibaca, jangan dulu dibaca bang. Dari tadi kan sudah membaca, tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini bang, firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya. Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan apa perbedaannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk itu. Iya, iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya sebentar dulu Bang, beritakan. Sebentar. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4, Opung. Aduh, jaringan. Ya, silakan. Opung buka di dalam Matius 4, Opung. Ayat. Sebentar, Pung. Jaringanku memang agak lelet, Pung. Selelet hatinya Opung. Ya, kalau saya tidak pernah leleh, saya tetap damai karena Tuhan memberi khidmat kepada saya. Jangan engkau Ya. membenci. Opung udah bisa open cam, Opung. Ayo kita open cam yuk, Opungku. Ayo kita open cam yuk, Opung. Mantap Terus, Opung, ayo Ayo, lanjut Opung, open cam Opung. perjuangan Opung. Diam dulu Tidak. Sutejo. Ayo, Opung, Tuhan open cam Opung. bersamamu. Diam dulu Sutejo. Tuhan tidak pernah membeserta kau Sutejo. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor, nanti Bang Zuma ya. Nih ya. Opung kemana? Kepental dia. Gimana? Lah, Sutejo, kau bilang mantap Opung. Lanjutkan perjuanganmu, langsung tumbang si Opung. Berhubung Opung kabur, kita lanjutkan debat mualaf Nora versus berita kebenaran. Gimana kok diturunkan paling itu? nggak ada kok Bang pindah Stejo. aja muncul. Nyatanya nggak ada gambar itu. Mana Iya, dia dia? berarti dia turunkan dirinya. Enak aja. Nggak diturunkan. Bisa jadi kuotanya habis juga Bang Tejo. Positif Saya kan thinking, tadi Bang. bilang, tunggu ya Opung, jaringan saya selelet dengan hati Opung. Dia bilang, saya tidak ada jaringan saya lelet. Ternyata tuh. Bang beritakan lah, Bang beritakan. Sebentar ya, ini kita buka ya Bang beritakan ya. Kita lanjut yang tadi ya. Kita baca ya. Di sini dikatakan, pencobaan di padang gurun, Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Ebeles. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, pertanyaan saya, firman apa yang keluar dari mulut Tuhan ini? Tuhan. Nah, sekarang firman yang telah menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini firman firmannya manusia. apa? Iya, yang firman yang telah Saya baru menjadi manusia gabung, ini. jadi saya nggak nyimak tadi. Saya baru gabung, jadi saya nggak nyimak, saya langsung. Jadi pembahasan tadi tentang apa, Bu? Tentang yang menjadi Tuhan ini, manusianya, Tuhan yang menjadi manusia Yesus ini, Ya. Tuhan yang menjadi Balut. manusia, apa firmannya? Nah, Nah sekarang Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan Kalau firman di yang sini- keluar. Sebentar dulu Bang, katanya Jadi- tidak nyimak, makanya ya, dijelaskan. silakan. Nah, kalau yang kita cari dari KBBI, definisi firman itu adalah perkataan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, ini firmannya apa Tuhannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya pembahasan atau pertanyaan seperti ini itu sudah lama, sudah final sebenarnya, sudah diketahui. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan
Bang, dijawab Nah, aja Bang. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi manusia, firmannya apa Tuhannya? Itu aja, pertanyaan Bang. dari Ibu Nora ini, pertanyaannya firmannya apa Tuhannya? Ya. Ya, Jadi benar. di sini bukan bicara tentang firman, yaitu perkataan, tapi firman yang hidup. Aduh. Pertanyaannya. Yang menjadi manusia itu firmannya atau Tuhannya? Sebenarnya jawabannya sangat simpel. Firmannya atau Tuhannya. Cuma itu saja jawaban yang dibutuhkan oleh mualaf Nora. Tetapi pendeta ini kelihatannya kebingungan lalu muter-muter. Ya, itu Bapak sendiri. Oi. Itulah. Jadi ada berapa firman, Memang Bang? sulit untuk Ada beberapa mengerti tentang pengajaran enggak. Kristen harus Oke, orang yang pintar. bukan sulit Bang, tapi gabung. Ini bunyi ini, Bang. saya baca Oke, aja. sebentar ya, dulu saya Bang baca. Berita, Saya sebentar baca dulu. aja. Biar dapat kita Saya poinnya, baca jangan aja. dibaca, jangan dulu dibaca Bang. Dari tadi kita sudah membaca, tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini Bang, firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya. Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan, apa perbedaannya? Perbedaan antara firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang ilahi, bukan hanya bicara tentang perkataan ilahi. Berbeda dengan di dalam Matius pasal yang keempat itu bicara manusia hidup bukan hanya firman atau perkataan. Jadi bukan hanya bicara tentang firman perkataan, tetapi bicara tentang firman, bicara tentang sifat ilahi itu sendiri. Sama seperti Jadi Yesus Ibu menerima mempunyai firman dari Tuhannya, ini roh. firman apa? ada tubuh, ada jiwa dan roh. Itu beda Bang, itu beda Bang. Roh kembaran. Bang, roh tidak bisa menjadi Itu tubuh, tentang Bang. firman perkataan. Tubuh tidak bisa menjadi jiwa Bang. Bukan. Itu bedanya Bang, jangan, itu sudah berbeda Bang. Sekarang yang saya tanya, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Coba kita ulang ayatnya guys. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada MU, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah itu ayatnya. Kelihatannya pendeta masih belum paham dengan ayat Bibelnya sendiri. Ini Bu, pada saat Ibu menyatakan itu beda, maka Ibu membatasi kemahakuasaan Tuhan. Pada saat firman Saya menjadi enggak, Bang, besar, saya bertanya, dan pada saat Bang. firman yang bukan hanya Firman bicara tentang yang perkataan. diterima. Enggak, saya Bang, menjelaskan Yohanes 7 asumsi nomor- Ibu. Saya Yohanes menjelaskan 17. asumsi Ibu yang menyatakan. Gantian Saya menjelaskan. ibu namanya Yohanes narasi 7, gantian. Yohanes 7 nomor 18, firman yang diterima oleh Yesus, ini firman apa? Dalam Bible kami, Bu, harus tahu tentang konteks cerita apa maksud ayat tersebut. Bukan hanya sepotong saja langsung Ibu ambil kesimpulan. Oke, Sepotong saja dalam ambil kejadian kesimpulan, padahal 1, mempunyai di pengertian dalam kejadian berbeda. 1, Walaupun oke, jangan terlalu panjang, firman. jangan terlalu panjang, Bang. Di dalam kejadian 1, jadilah terang, maka terang itu Ibu jadi. sudah yang Nah, sudah terang kemana-mana. itu dijadikan melalui apa? Terang itu dijadikan melalui apa, Bang? Melalui perkataan firman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Terang dijadikan melalui firman. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, waktu terang itu jadi, firman itu keluar dari mana, Bang? Mulut Allah. Oke. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Firman diterima Yesus ini dari mana, Bang? Dari mulut Allah. Oke. Pada waktu firman itu telah menjadi manusia, firman itu dari mana, Bang? Pada saat menyatakan firman jadi manusia. Pada waktu maka itu firman menjadi manusia firman itu yang dari bicara mana, Bang? tentang hanya perkataan, tetapi sifat ilahi itulah, atau Allah sendiri. Karena itu dia katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan dikatakan juga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Oke, kita balik ke aku dan Walaupun Bapa dia adalah satu lah. Oke, sebentar, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya satu apa, Bang? Silakan, Bang.
Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Kita lompat-lompat terus jadinya. Pendetanya jadi melebar kemana-mana guys. Satu pertanyaan belum tuntas tetapi justru lompat sana-sini sehingga menimbulkan pertanyaan baru. Dan jurus lompat kodok pendeta itu pun dikejar oleh mualaf Nora. Ya, saya jelaskan ya. Enggak Bang. Saya mau pengen tahu satu apa dulu Bang. Baru Abang Iya. jelaskan. Iya, Kita harus konteks, satu Bu. apa? Satu apa Bang? Kasih tahu satu apa Bang? Konteks sesuai konteks cerita. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Bang? Biar saya tahu. Ini saya bingung. Saya bisa saja mengatakan aku dan Sutejo adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Ya, hakikat kami sama-sama manusia. Nah, kan Karena begitu itu Bang. harus dijelaskan konteks Enggak Bang. cerita di Enggak, dalam ini, Yohanes Bang. 10. Bang. Kita Dengar dulu Bang. Abang ini menjelaskan. Abang jangan berpikir ini adalah bertanya, habis itu bilang katakan enggak bang. Tapi mau tanya, gimana ini? Nanya tapi enggak bang. Tapi nanya. Apa pertanyaan saya? Kau mengatakan firman yang keluar dari Tuhan itu berbeda dengan firman yang diterima oleh Yesus, perkataan. Bukan, firman itu adalah hidup, bla 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 bla. Nggak dapat nanti poinnya kalau kau panjang kali lebar, Bang. Yang mau saya Ibu tanyakan, tidak mengerti apa yang saya jelaskan itu, ternyata ibu tidak mengerti. kau mengatakan aku Saya dan jelaskan Bapa tadi ibu nggak adalah ngerti. satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini satu apa, Bang? Biar saya tahu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah itu mungkin jawaban yang bisa membantu pendeta bingung tersebut. Ya, aku dan Bapa adalah satu dalam konteks Yohanes 10 ayat 30. Kalau kita baca keseluruhannya, maka penjelasan di situ dapat kita melihat orang Yahudi itu mencari tahu Yesus ini siapa. Jadi mereka Bang. bertanya, kalau engkau memang Mesias. Bang, Iya, saya sekarang mau jelaskan gini tentang deh. konteks Saya analogi pertanyaan, mau aja, analogi jelaskan. aja deh. Enggak, begini analogi aja deh. Ya. Karena Kucing karena dengan- firman Tuhan bentar. tidak semua segampang dengan apa yang dipikirkan. Banyak kali jengkelmu, Bang. Kucing dengan kambing, mereka satu apa, Bang? Ngerti, saya mau kasih ngerti. Bang, kau menjelaskan orang Israel, orang Yahudi mencari tahu siapa. Saya bertanya, aku dan Bapak ini adalah satu apa? Orang Israel mencari apalah penjelasan. Karena Apa sih dia sesuai ngomong? dengan Aduh. data yang ada. Data yang kita ambil dalam Yohanes 10. Dalam penjelasan firman Tuhan tidak bisa loncat-loncat kayak itu kutu loncat. Lari ke ayat A, lari ke ayat B, lari ke ayat A, lari ke ayat B. Tapi nggak ngerti cerita maknanya apa, nggak ngerti. Jadi bagaimana mau jawab padahal harus dimengerti, itu harus tahu makna ceritanya maksudnya apa. Nah itu yang saya jelaskan. Maksud dari Yohanes 10 ayat 30 itu saya mau jelaskan apa makna dari cerita yang bisa kita ketahui. Bukan ibu lompat ayat Yohanes 10 ayat 30 lompat lagi ke Yohanes 17 padahal ibu sudah membuat tentang doa Saya Yesus, tadi lompat bertanya lagi ke ayat yang tentang lain. firman. Bukan kayak gitu Kau diskusi, lari, Bu. aku dan Bukan Bapak kayak adalah gitu. Kalau kita satu. lompat-lompat gitu, Iya. Kau yang lompat, kau tuduh saya pula. Memanglah kau lele. itu saya Aku dan ambil dari Bapak. Yohanes 10 ayat 30. Nah itu yang saya mau jelaskan, ibu. Saya yang tidak lompat, ibu yang lompat-lompat. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Kan Pendeta itu sendiri yang lompat-lompat tetapi justru menuduh mualaf Norah yang lompat-lompat. Akhirnya Macet tidak bisa menjawab pertanyaan dari mualaf Norah. Bang, abang jaringannya, Bang. yang menceritakan apa ceritanya. Aduh, Tidak ngapain bisa lah kita simak. bercerita di sini, Bang? Ya, karena itu kalau tidak diceritakan tidak akan ngerti apa maksudnya aku dan Bapak adalah satu. Dia mereka satu apa, Bang? Bisa. Oke, sekarang gini. Yesus hakikatnya apa, Bang? Firman yang menjadi Dia paham hakikat gak sih sebenarnya, Bang? Abang paham hakikat? Hakikat, dalam bahasa Indonesia, berarti intisari, dasar, atau kenyataan yang sebenarnya. Dengan kata lain, hakikat adalah esensi atau sifat dasar dari suatu objek, konsep, atau fenomena yang tidak dapat dipisahkan darinya. Abang paham? Hakikat itu apa, Bang? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang, oke. Bapa dan Yesus ini satu apa, Bang? Nggak usah dijelaskan panjang lebar, Le. Saya dengan Sutejo satu. Satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah sama-sama manusia. Kucing dengan kambing, satu. Satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya adalah hewan. Nah, Bapa dengan Yesus adalah satu. Satu apa, Bang?
saya harus jelaskan agar supaya pada saat ibu menyimak, ibu tidak salah tangkap. Di dalam Pada saat diri ibu salah Yesus tangkap, dengan ibu diri akan Bapa, lagi menggoreng di dalam diri ceritanya. Yesus dengan diri Bapa itu ada satu apa, Bang? Enggak jalan ceritanya. Coba ibu jelaskan tentang Yohanes 10:30 apa? Emangnya Bible Abang ini tentang mengisahkan tentang cerita. Cerita apa, Bang? Ibu nggak ngerti. Ya, saya mau jelaskan. Ya, koneksi buruk. Satu apa? Saya mau jelaskan. Memang dalam Bible Satu. itu ada yang penjelasan tentang cerita, tentang ada sejarah, tentang ada perumpamaan. Itu baik. Tentang dongeng juga kan Pak Pendeta ini contoh ayatnya. Kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7. 13:1 Desember 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 13. Dua binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Firman Tuhan atau dongeng? Ya, Anda cerita. Awas ya kalau nggak dapat poinnya ya, satu apa. Saya akan turunkan Anda. Saya capek berdiskusi sama orang kayak gini. Silakan. Iya, karena ibu ngerti. Ya ngertiin saya, mereka satu Tadi- apa? Saya kan sudah bilang, saya dan Sutejo satu. Satu apa Konora? Satu hakikat, kami sama-sama manusia. Saya dan Yesus adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Saya manusia, Yesus manusia. Yesus marah, saya marah. Yesus lapar, saya lapar. Yesus pada waktu bayi, dia minum susu dari ibunya. Dia menetek, saya juga menetek waktu bayi. Kami satu hakikat. Nah itu jelas. Nah Bapak dengan Yesus ini satu apa? Silakan jelaskan sama saya. Yesus itu, dia sebagai Allah datang menjadi manusia dalam menanggalkan keilahiannya. Jadi bicara tentang aku dan Bapa yang adalah satu, karena dia adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu satu dengan Bapa. Artinya dia satu dengan Firman. Dia satu dengan Firman, satu dengan Bapa. Karena itu Filipi katakan, dia walaupun dalam rupa Allah, mengosongkan dirinya. Dinyatakan Lanjut. bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tapi harus mengerti penjelasannya dan Firman menjadi manusia. Lanjut. Silakan. Saya kasih Anda kesempatan. Jaringan ya. Jaringan. Iya, coba baguskan dulu Bang. Ya. Jangan sampai macet-macet. Berhubung pendetanya macet karena ditanya apa jawabannya apa muter-muter dan diulang-ulang tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh mualaf Nora. Nah teman-teman, itulah tadi sebuah perdebatan yang teramat sangat sengit antara mualaf Nora versus pendeta senior ketika mendapatkan pertanyaan dari mualaf Nora pendeta senior auto macet.